Film dibuka dengan tokoh utama kita, yang bernama Jimmy, yang sedang bersama rekannya yang bernama Louis. Jimmy bersama Louis mendapatkan tugas untuk membunuh seorang mantan polisi, yang bernama Hank Riley. Target yang sedang berada di sebuah kamar hotel dengan ditemani seorang wanita. Tak lama kemudian Jimmy pun sampai di lokasi, dan menyamar menjadi polisi. Tanpa banyak bicara Louis langsung menembaknya. Namun pada saat Jimmy sedang memeriksa sekitar, terdapat seorang wanita yang bisa saja menjadi saksi pembunuhannya. Di sini Jimmy dibuat bingung, karena ia berprinsip untuk tidak membunuh wanita dan anak-anak. Ternyata, pria yang ditembak sebelumnya masih hidup, dan menghajar Louis. Ketika Louis hendak dibunuh, tiba-tiba datang John yang langsung menembaknya. Selesai menjalankan misi, Jimmy dan Louis langsung ke dermaga. Di sini juga Jimmy tampak termenung, seperti ada yang mengganggu pikirannya. Louis pun menanyakan, ada apa sebenarnya? Jimmy menjelaskan jika wanita sebelumnya tidak ia bunuh, dan menyuruh Louis untuk tidak memikirkan hal itu. Kemudian Jimmy bersama Louis pergi ke sebuah bar untuk bersantai sejenak. Ternyata di dalam bar ada seorang pembunuh bayaran yang bernama Keegan, yang memperhatikan mereka berdua, seperti sedang merencanakan sesuatu. Benar saja, pada saat John pergi ke toilet, ia langsung mengeluarkan pisau dan menikam Louis hingga tak berdaya. Kemudian langsung menghampiri Jimmy yang sedang di toilet untuk membunuhnya. Namun Jimmy menyadarinya dan terjadi sedikit baku hantam. Lalu melarikan diri ketika Jimmy mengeluarkan pistol. Lalu Jimmy bergegas mencari Louis. Ternyata Louis sudah tewas di dalam bar itu. Scene berganti ke seorang detektif yang akan menyelidiki rekam jejak Hank Riley, orang yang dibunuh Jimmy di awal film tadi. Wanita yang dibiarkan Jimmy hidup sebelumnya kini sedang diinterogasi oleh polisi, namun tidak memberitahu ciri-ciri Jimmy, atau hal lainnya. Kemudian Kwon langsung menyelidiki mayat Hank, dan di sana juga ada mayat Louis yang sedang diautopsi. Kwon lalu bertanya apa yang terjadi. Setelah mendapat penjelasan, Kwon lalu meminta seseorang untuk menyelidiki data dan info teman Louis. Tak butuh waktu lama Jimmy pun terdeteksi sebagai teman Louis. Kemudian Kwon langsung menghubungi Jimmy untuk bertemu. Di sisi lain Jimmy sangat bersedih karena kematian Louis dan Jimmy merasa bahwa mereka telah dijebak. Kemudian Jimmy bertemu Kwon di sebuah bar. Di sini Kwon tahu kalau Jimmy dijebak, dan Kwon mengajak Jimmy bekerja sama untuk menangkap pelakunya. Tentu saja Jimmy menolaknya, karena ia tak mau bekerja sama dengan seorang polisi. Lalu Kwon memberikan kartu namanya, berharap Jimmy berubah pikiran. Ketika Kwon berjalan keluar ada seseorang yang sedang mengawasinya. Kwon menyadarinya dan bergegas pergi. Terjadilah aksi kejar-kejaran. Kwon berhasil membunuh salah satunya. Dan ternyata mereka adalah anggota polisi. Namun sayangnya Kwon tertembak dan terpojok. Lalu Jimmy datang membantu. Di dalam mobil mereka saling menodongkan pistol dan saling mengancam. Akan tetapi Kwon memutuskan untuk ikut Jimmy. Di lain sisi, Keegan diminta bosnya yang bernama Morel untuk membunuh seseorang, yang bernama Baby Jack, dan mengambil berkasnya. Kemudian Jimmy membawa Kwon ke tempat anak angkatnya, yang bernama Lisa untuk diobati. Scene beralih ke Keegan. Di sini Keegan dengan sangat mudah membunuh semua anak buah Baby Jack.
dan mengambil berkas yang diminta. Selesai diobati, Kwon langsung menelpon agennya dan meminta menganalisis data seseorang bernama Ronnie. Setelah data dan tempatnya diketahui, Jimmy langsung bergegas menemuinya di pemandian air panas. Sesampainya di lokasi, Jimmy bergegas masuk dan meminta Kwon untuk menunggu di mobil. Kemudian Jimmy langsung membangunkan Ronnie. Ronnie mengelak bahwa tak menjebak Jimmy. Pada saat Jimmy lengah, Ronnie langsung mengambil pistol dan berniat menembak Jimmy. Dan faktanya, peluru senjata Ronnie sudah diambil oleh Jimmy. Jimmy pun menjadi emosional dan menembak Ronnie. Akan tetapi peluru Jimmy juga sudah diambil oleh Kwon. Dan terjadilah baku hantam di antara mereka berdua. Jimmy pun berhasil membunuh Ronnie, kemudian langsung menghampiri Kwon dan langsung menghajar Kwon karena telah menyabotase senjatanya. Kemudian Jimmy dan Kwon bergegas mencari target berikutnya, yang bernama Marcus Baptista. Sampai di lokasi, kebetulan rumah Baptiste sedang ada pesta kostum, yang membuat Jimmy dan Kwon dengan sangat mudah menyamar dan memasuki kediaman Baptiste. Di sini Jimmy berhasil menemukan Baptiste dan juga melihat Kegan, orang yang membunuh Louis sebelumnya. Jimmy ingin sekali membunuhnya, akan tetapi suasana ramai dan ia mengurungkan niatnya. Kemudian langsung membuntuti Baptiste dan berhasil melumpuhkannya dan membawanya pergi. Ternyata Baptiste memiliki GPS, sehingga keberadaannya diketahui Kegan. Kemudian Jimmy membawa Baptiste ke rumah kosong untuk diinterogasi, dan terungkaplah fakta yang sangat mengejutkan. Jika ia sengaja menjebak Jim dan Louis untuk menutupi kejahatannya. Lalu Baptiste memberikan flash disk yang berisi kejahatan Hungry Lee. Jimmy pun lalu menembaknya. Kegan dan pasukannya datang, dan langsung membombardir tempat Jimmy. Mereka berhasil lolos dan langsung meledakkan tempat itu, kemudian pergi. Beralih ke Kigen. Di sini ia mendapatkan tugas dari bosnya yang bernama Morel untuk menculik Lisa. Di sini Kwon menunggu atasannya untuk memberikan informasi tentang kematian Hungry Lee dengan informasi kuat dan sangat detail. Tiba-tiba, si atasan langsung mau menembak Kwon. Akan tetapi ada Jimmy yang langsung datang dan membantu. Di perjalanan tiba-tiba Jimmy ditelepon Kigen, mengajak Jimmy bertemu di suatu tempat, untuk menukar Lisa dengan flash disk yang dibawa Jimmy. Sampai di lokasi Kwon kemudian keluar dan menyelinap masuk diam-diam. Di sini Morel meminta flash disknya. Setelah data-datanya masih aman, ia langsung melepaskan Lisa dan membiarkan pergi begitu saja. Kigen yang melihat pun marah, dan langsung membunuh Morel. Namun beruntungnya kejadian itu dilihat dan direkam oleh detektif Kwon. Jimmy yang melihat Kigen langsung bergegas menghampiri, untuk membalaskan dendam kematian Louis. Di sini Gen mengajak Jim bertarung 1 lawan 1 menggunakan kapak.
berhasil memenangkan pertarungan. Namun setelah semuanya terbunuh, Detektif Kwon ingin menyelesaikan masalahnya dengan Jimmy ke jalur hukum. Mendengar hal itu, Jimmy pun tak terima dan menembak Kwon. Akan tetapi Jimmy tidak menembaknya di area vital. 6 minggu kemudian, mereka janjian bertemu di sebuah bar. Kwon memberitahu jika ia dengan Lisa, anak angkatnya Jimmy, lagi dekat, dan mengajak Jimmy untuk saling mengenal satu sama lain. Dan juga bilang, jika ia tak akan menangkap Jimmy Bobo karena kasus lamanya. Akan tetapi jika dia berbuat kriminal lagi, ia tidak akan segan-segan menangkapnya. Jimmy sambil tertawa dan bilang, itu takkan terjadi. Dan film pun selesai.